Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rezeki, kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat ini. Dan semoga kita termasuk dalam hambanya yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang tips menghadapi futur. Apa itu futur? Futur adalah rasa malas, rasa enggan atau lamban dalam melakukan hal kebajikan. Yang sebelumnya kita merasa bersemangat dalam melakukannya. Ada kalanya setiap manusia pasti mengalami masa-masa futur. Dan apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kita tengah bersemangat dalam membaca Al-Quran. Bersemangat. Di tengah kita bersemangat, kita mengalami masa-masa futur. Yang harus kita lakukan adalah coba untuk berpindah kepada sunnah lagi. Seperti kita tengah futur dalam membaca Al-Quran, cobalah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu siapa? Yang binasa adalah ketika kita futur dalam membaca Al-Quran, tetapi kita malah berpindah untuk membaca Quran. Itu yang dinamakan binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu, coba kita berpindah kepada amalan yang lain, amalan yang dapat membuat kita semangat lagi. Hal ini supaya kita berpindah dari yang sunnah ke sunnah yang lain. Ini futur yang dinamakan futur parsial, yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu. Ada juga futur yang bersifat menyeluruh. Ini sangat berbahaya untuk kita semua karena futur ini berasal dari suatu kemaksiatan. Maka ketika kita bermaksiat atau sering melakukan kemaksiatan, akibatnya hati kita menjadi lemah. Dan ketika hati kita lemah, maka akhirnya beratlah untuk kita melakukan suatu kebajikan. Dan apa yang harus kita lakukan ketika hati kita sudah merasa berat untuk melakukan kebajikan? Yang harus kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, dan juga kemudian kita berusaha untuk mujahadah yang sudah mulai futur tersebut. Dan ketika kita futur, kita tidak boleh membiarkannya terus menerus. Kalau kita misalnya sudah mulai futur, lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah itu hilang sama sekali, maka itu berbahaya untuk kita. Maka di saat itu jangan kita biarkan futur itu menetap pada diri kita. Carilah teman atau orang soleh, ustazah, mintalah nasihat kepadanya supaya memberikan nasihat kepada kita agar kita bersemangat kembali untuk beribadah, agar kita bangkit lagi dari masa-masa futur tersebut. Nah teman-teman, semangat itu harus dikobarkan terus, jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan kemudian padam, karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.